Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eva Susanti, JGP Angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kali ini, saya akan membuat video aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dan di sebelah saya ada Ibu Rizky Kurniati yang mengampu mata pelajaran seni budaya. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rizky hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat Bu ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf Bu ya mengganggu waktu Ibu. Mungkin sebentar saya ganggu waktu Ibu Bu ya. Jadi saya ini CGP angkatan ke-9 dan saya mendapatkan tugas dari Fasil membuat video coaching dalam supervisi. Dan saya juga sangat berterima kasih Ibu bersedia untuk saya supervisi akademik pada nantinya. Dan sebelumnya saya memberikan penjelasan dulu Bu ya. Tujuan diadakannya supervisi akademik ini adalah memperjelas mengapa sih kita harus mengadakan supervisi akademik. Kemudian di dalam kegiatan supervisi akademik itu sebenarnya ada kegiatan yang lain dulu sebelum melakukan itu, yaitu Bu ada yang namanya pra-observasi dan pasca observasi, begitu Bu ya. Sebelumnya boleh saya bertanya-tanya Bu Rizky? Boleh. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Oh baik Bu. Apa nih Bu materi dan tujuan pembelajaran ini dicapai nanti? Kebetulan di semester ini untuk saya mengampu seni budaya ya. Ya. Semester ini saya mengambil materi tentang seni tari. Kebetulan pada materi ini tujuan yang ingin saya ambil itu ada dua. Yang pertama pada teorinya anak bukan hanya sekedar pandai menari, tetapi secara teoritis mereka mengetahui apa itu tari secara teori. Terus yang kedua adalah ketika mereka mulai praktek itu ada tujuan pada pembelajaran kinestetiknya. Baik Bu ya. Jadi materi Ibu hari ini adalah seni tari Bu ya. Dan tujuan pembelajaran Ibu ini ada dua nih Bu ya. Jadi dari sisi teori Ibu ingin mengetahui kemampuan siswa tadi tentang tari Bu ya. Kemudian juga nanti ada praktiknya, tujuan Ibu ingin melihat perkembangan kemampuan kinestetik dari siswanya Bu ya. Baik Bu. Nih bagian mana Bu nih area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya? Kebetulan untuk tahap awal ini karena di awal semester ya kita tahap pengembangannya itu sebelum kita praktek adalah pengembangan bagian pengetahuan akademiknya, yaitu pengetahuan di bidang seni tari teoritisnya. Maka yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan anak di bidang literasi, bagaimana dia mencari tahu materi, terus bagaimana dia mengetahui suatu materi tertentu, terus pada materi itu nanti baru mereka akan mengadakan yang namanya presentasi nanti tahap berikutnya. Baik, jadi yang Ibu ingin kembangkan adalah dalam bidang akademiknya Bu Terlebih ya. dahulu. Iya. Khususnya di teoritik ya Bu ya, teoritisnya Bu ya. Teoritis. Jadi dalam teoritisnya itu Ibu pengen anak itu mengembangkan pengetahuan dia melalui literasi tentang teori tari. Jadi Ibu tidak menyuapin tapi Ibu menyuruh mereka mencari dulu. Ya. Dan nantinya pada akhirnya nanti Ibu akan meminta pengetahuan dari literasi mereka itu akan dipresentasikan. Begitu Bu ya? Ya, kebetulan juga kebanyakan sih anak-anak biasanya kalau sudah mengenal kata tari itu mereka hanya tahu bahwa tari itu menari. Padahal sebelum kita menari itu kan ada tahapan sebelumnya, mencari tahu dulu tari itu apa, jenisnya apa, seperti apa tari itu, terus bagaimana prosesnya, terus pada akhir puncaknya baru mereka mengadakan yang namanya unjuk rasa, yaitu di bidang tari. Nah, kebanyakan anak-anak ini mereka kurang terlalu mengetahui di bagian pengetahuannya tentang tarinya. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi berdasarkan pengamatan Ibu, siswa ini taunya mau praktik, tapi sebenarnya sebelum ke praktik tuh ada teori dulu Bu ya. Betul, Ada yang di latar belakang harus diketahui terlebih dahulu, baru nanti ke praktik gitu Bu ya. Baik, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Baik itu dari sisi strategi, model pembelajaran, metode yang Ibu gunakan, dan media apa nih yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk yang bagian tahap pengetahuan awal sebelum mereka mengambil ke praktik, saya menggunakan metode discovery, pembelajaran discovery. Terus pada pembelajaran itu ketika anak mencari literasi dan kerjasama lalu presentasi, maka saya mengambil di kooperatif presentasi. Modelnya Bu ya. Modelnya
kooperatif presentasi. Jadi tahap awal mereka akan dibagi kelompok terlebih dahulu, mereka mencari tahu materi yang sudah ditentukan. Setelah mereka bagian literasinya mereka sudah siap, dalam kerjasama mereka mempersiapkan makalah dan PPT, ya, PowerPoint materi mereka akan presentasikan dalam bentuk kelompok, sehingga bukan hanya mereka yang mengetahui materi tersebut, tetapi disampaikan, dikomunikasikan kepada teman-temannya. Jadi satu kelas juga bisa mengetahui materi yang sudah mereka pelajari. Oke, baik. Jadi dari Ibu sampaikan tadi, saya rangkum Bu ya, bahwa metode yang tadi Ibu pakai adalah metode discovery learning Bu ya, dengan melalui literasi tadi Bu ya. Kemudian model yang Ibu pakai adalah model kooperatif presentasi kelompok Bu ya. Jadi dari literasi mereka cari materi, kemudian materi tersebut mereka susun jadi sebuah bahan yang nantinya akan mereka presentasikan pada presentasi kelompok. Jadi nanti mereka akan menyampaikan ke teman-teman mereka. Jadi materinya dibagi, jadi anak itu dapat ilmunya sudah berbagi bagiannya Bu ya. Jadi masing-masing menjelaskan bagian yang sudah Ibu tentukan tadi. Begitu Bu ya. Baik. Tadi media apa nih yang nanti akan Ibu gunakan? Kalau pada media pembelajaran presentasi otomatis yang digunakan adalah pertama laptop, yang kedua materi PPT-nya, yang ketiga makalahnya yang akan disebar, terus yang keempat pada saat materinya, di dalam materinya itu mereka harus menyiapkan video pembelajaran, video yang menguatkan tentang materi itu, karena dalam materi tari pasti butuh video-video tentang tari itu sendiri. Jadi bukan hanya teori, tetapi ada pengetahuan di bidang yang ditangkap oleh panca indera. Oke, baik. Jadi medianya nanti menggunakan ada laptop, ya, PPT, makalah, kemudian ada video pembelajaran yang menunjang presentasi mereka tadi, Bu ya. Jadi dia tidak hanya menghayal, Bu ya. Jadi lihat ini tarian ini, nanti mereka baru menjelaskan, begitu Bu ya. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pelajaran tadi Ibu jelaskan, dan di kelas berapa nanti? Rencana di hari Rabu, kebetulan saya di jam pelajaran ke-6 ke-7 itu siang sebelum jam istirahat, terus akan saya ambil di kelas 10-7. Baik, di 10-7 ya. Berarti nanti di hari Rabu jam ke-6-7 saya izin Bu ya mengamati pembelajaran Ibu Bu ya. Baik Bu, nah dari percakapan kita tadi Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Pada dasarnya kalau saya mau mengoreksi apa yang sudah saya lakukan ketika di coaching itu, ternyata guru itu sebelum akan melakukan pembelajaran di kelas, dia harus tahu dulu nih kesiapan materi apa, terus metode apa, bagi strategi apa yang akan diterapkan ketika masuk kelas. Nah, itu yang menjadi koreksi, bahwa terkadang kita guru terburu-buru nih materi, ya sudah hari ini saya mau mengajar materi ini aja, padahal seharusnya sebelum kita masuk, anak pun sudah tahu nih materi apa yang akan mereka pelajari. Dengan cara itu tadi diberikan dulu literasi terhadap mereka, ketika mereka masuk, kita masuk, kita sudah siap untuk membahas materi yang akan kita bahas. Baik, jadi intinya kematangan Bu ya. Betul. Jadi dengan kesiapan, jadi ketika mau pembelajaran itu enggak masuk aja langsung kan Bu, ada dulu persiapan terlebih dahulu. Terus siswa juga sudah diberitahu sebelumnya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu, dan sehingga ketercapaian materi pada ketercapaian pembelajaran itu akan tersampaikan dengan sempurna. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang memang sudah Ibu harapkan tercapai sesuai dengan yang Ibu inginkan Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Saya jadi semangat nih, pengen nggak sabar lagi ingin mengamati Ibu nanti di hari Rabu jam 6 ke 7 di pelajaran Ibu di kelas 10-7 nanti Bu ya. Sampai ketemu di hari Rabu Bu ya. Permisi Bu ya, saya ada jam mengajar. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mohon bantuan ketua kelas silakan membacakan doa terlebih dahulu. Memimpin doa teman-teman. Pimpin doa. Teman-teman kita membaca Quran menurut agama dan kepercayaan kita awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai. Oke, ada yang tidak masuk pada hari ini.
kelompoknya nanti. Tugasnya adalah siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi operator nanti duduk di sini, taruh di sini laptopnya. Terus bagian mencari membacakannya siapa, terus nanti ada sesi tanya jawabnya. Jangan lupa untuk menarik kesimpulan hasil dari presentasi kelompoknya. Kami persilakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Ria Ramadhani. Saya Hasna Salama. Budaya dan kearifan lokal terbuka, di mana kalian berkembang. Sedangkan tari kreasi merupakan tari yang berbeda karena adanya kesadaran menciptakan pola atau mengubah tarian menjadi pembahasan. Pengertian pola garapan. Pola garapan adalah jenis tari yang ditentukan berdasarkan bagian-bagian pembentuk sebuah karya tari. Misalnya, gagasan, judul, gerak, tema, dan lain-lain. Pola garapan dibagi menjadi 4, yaitu tari primitif, tari klasik daerah, tari kerakyatan, serta tari kreasi baru. Konsep garapan tari sendiri merupakan sebuah kerangka yang berisi bagian-bagian pembentukan sebuah karya tari. Konsep gerakan tari tersusun atas ide gagasan, judul, tema, gerak, nadi, pola lantai, tata rias, atau busana seperti musik, musik iringan tari, tata rias, dan tata cahaya. 2. Jenis tari berdasarkan pola gerakan. A. Tari tradisional. A. Tari primitif. Tari primitif merupakan tari yang berkembang di daerah yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tari ini lebih menekankan tari yang memuja roh karena leluhur dan estetika seni. Contoh tariannya yaitu tari tokoh dari Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. B. Tari klasik daerah. Tari klasik daerah merupakan tarian yang berasal dari daerah. Tari klasik daerah. Tari klasik daerah merupakan tarian yang berasal dari daerah dan gerakannya berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contoh tariannya yaitu Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Jumlah penari. Jenis tari yang ditentukan dari jumlah penari yang ada pada tarian. Berdasarkan jumlah penari, tarian dibagi menjadi 4, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok kecil, dan tari kelompok besar. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang ditampilkan oleh seorang penari. Selain itu, tari tunggal juga bisa dibawakan oleh beberapa penari secara bergantian, hingga jumlah penari di atas panggung tetap satu orang saja. Contohnya tari pendek yang berasal dari Bali.
3. Tari kelompok kecil. Tari kelompok kecil adalah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari yang dari 2 orang. Contohnya tari saman dari Aceh. Buat dari kelompok besar atau masak. Mama satu ya. Apakah di setiap tarian walaupun dia menari solo tetap harus menggunakan pola lantai? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dapa. Apa yang menyebabkan tari pendek Bali berbeda dari tarian lain? Karena yang membedakannya yaitu tari pendek berciri khas dari tatapannya atau lirikannya. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Wita kelompok 2. Kelompok 3. Apakah jika tari sendirian memakai pola lantai? Ya, karena setiap tari memerlukan pola lantai agar gerakannya kaku. Apakah sudah jelas? Mengapa tarian Bali agak kaku? Salah satu ciri yang dimiliki oleh tari Bali yaitu gerakannya lincah dan sangat cepat. Apakah sudah jelas? Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng berpisah, jangan sekaligus. Sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pertanyaan teman Anda. Kenapa tari pendet itu berbeda dengan tari lain dan mengapa tari puncak itu terlihat kaku? Ciri khas dari tari dari provinsi Bali adalah kaku. Karena setiap daerah dia punya ciri khas yang berbeda. Itu menunjukkan identitas bahwa sebuah tarian yang berasal dari daerah tertentu itu terlihat dulu dari jenisnya. Tadi kan kita sudah belajar ya, ada yang primitif. Terus apa lagi? Jenis tari apa lagi? Halo. Hai. Halo. Yang Anda lihat tadi apa? Apa yang sudah dipelajari tadi? Yang pertama, Tari dan cara tarinya. jenis tari primitif. Udah primitif apa lagi? Rakyatan. Apa lagi? Klasik. Yang terakhir yang keempat, generasi baru. Apa perbedaannya dari ketiga keempat jenis itu? Jelas. Sebenarnya contoh tari primitif itu untuk tari tontor itu memang dulunya jenis primitif karena dia masih suku primitif dulunya. Ada yang lebih primitif lagi, yaitu contoh dari suku Asmat, contoh tari dari Papua atau dari Kalimantan Tengah itu lebih primitif lagi ya. Artinya kalau tarian primitif itu seharusnya presentasi tadi itu ada ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri tari primitif itu kostumnya tidak mewah dia.
sederhana. Jenis tariannya hanya berupa tepukan tangan kaki atau teriakan. Gitu. Terus pada tari kerakyatan sama tari klasik tadi terbalik. Seharusnya tari klasik itu tari pendek karena dia berasal dari kerajaan Bali. Klasik itu berasal dari kerajaan. Ada berapa kerajaan Indonesia yang masih ada? Yogyakarta, Bali, Buton, Riau Kampar, Sriwijaya masih ada, tapi Kesultanan Palembang Majapahit. Majapahit tidak ada lagi. Nah, beberapa kerajaan yang masih ada di Indonesia, maka tarian yang berasal dari kerajaan itu disebut dengan tari klasik. Nah, tari keraton yang mana? Di luar dari kerajaan, yaitu tari yang berasal dari rakyat tertentu, misal tari jaranan kepang, geluping, jaipong. Sekarang saya bertanya, tari tanggai itu tari klasik atau tari kerakyatan? Klasik. Tari tanggai itu jenis tari klasik atau tari kerakyatan? Kerakyatan. Kenapa? Karena asal dari kerajaan. Tari tanggai itu diciptakan ketika masa penjajahan Jepang dan bukan dari Kesultanan Palembang. Artinya tari tanggai itu adalah tari kerakyatan karena berasal dari masyarakat kota Palembang, bukan milik Kesultanan Palembang. Kalau tari pendet itu dari pura dia. Nah, pura itu biasanya ada satu kerajaan Bali, dia untuk persembahan. Jadi bedanya klasik sama kerakyatan sangat jauh berbeda. Kalau kerakyatan itu dari masyarakat, kalau tari klasik itu dari kerajaan. Kalau primitif itu tarian dari suku-suku yang masih agak primitif. Bisa ya membedakannya ya? Oke, minggu depan nanti persiapkan lagi kelompok 3 dan 4. Kelompok 1 nanti mundur lagi karena jadwal Anda sudah bergulir gantian nanti ya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Beri aplaus dulu. Kesepakatan kelas kita, Anda masih ada 15 menit untuk istirahat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah mengamati proses belajar mengajar Ibu di kelas, Bu ya. Boleh saya minta waktu Ibu lagi mau bertanya-tanya sedikit? Agak gugup nih jadinya. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Baik Ibu. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu dengan berjalannya supervisi akademik tadi? Lumayan berat sih. Artinya gini, ketika kita mengajar bebas tanpa ada yang mengamati, kita merasa bahwa kelas itu milik kita loh. Kita mampu mengembangkan apa yang potensi yang ada dalam diri kita. Tapi ketika kita diamati ternyata ada sesuatu yang harus diatur. Ini saya nanti salahnya di mana ya? Itu ya. Iya. Oke. Kira-kira nih bisa nggak Ibu ceritain area pengembangan yang kemarin sempat kita bahas Bu ya, pas di Prabu ya, tahap-tahapnya, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan kemarin kan, bahwa tahap pertama sebelum anak belajar itu anak sudah mengadakan literasi terlebih dahulu. Jadi dengan metode kooperatif presentasi, anak mengadakan kerjasama kelompok terlebih dahulu, mencari materi, membaca, membahas, lalu terbentuklah kerjasama kelompok. Dari kerjasama kelompok itu baru mereka presentasi, yaitu mengkomunikasikan apa yang mereka dapat kepada audiens. Nah, ketika mereka melakukan presentasi, ada yang namanya sesi tanya jawab.
Nah, ketika sesi tanya jawab inilah komunikasi akan terjalin dengan sangat baik. Tinggal bagaimana sih mereka membuat presentasi itu lebih hidup atau tidak seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi sudah berjalan dengan yang Ibu inginkan belum? Sebenarnya untuk beberapa tahap sudah, tetapi ada yang belum. Yang sudah berjalan yaitu ketika mereka diberikan tugas, literasi sudah berjalan. Mereka mencari tahu di internet, mencari tahu di buku, materi yang mereka dapatkan sesuai dengan standar yang sudah diberikan, termasuk mengedit video materi yang menunjang materi itu sendiri. Tetapi untuk sejauh mana sudah berjalan apakah baik atau tidak, saya merasa bahwa metode ini kenapa saya selalu pakai, karena merasa bahwa 80% masih berhasil. Kalau tidak, maka saya tidak akan mengambil metode ini selama beberapa tahun terakhir gitu. Oke, baik. Tadi Ibu menyatakan 80% penggunaan metode ini berhasil, Bu. Ya, baik. Berarti masih ada 20% nih, Bu ya. Ya. Nah, apa nih kendala atau hambatan Ibu temukan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode tadi? Yang paling besar adalah ketika presentasi pada saat materi yang kita inginkan itu tidak terlalu mendalam. Materinya hanya sedikit sekali yang mereka sampaikan. Terus yang kedua, pada saat di makalah itu ketika saya baca di bagian belakang, di daftar pusakanya itu tidak ada link atau daftar pustaka apa yang mereka ambil, bisa dari jurnal apa, terus dari siapa yang mereka ambil, jadi kurang ada kejelasan materi di situ. Sedangkan kalau kita mengambil materi dari jurnal tertentu kan kita jelas nih apa yang kita inginkan dari jurnal tersebut. Terus ketika pada sesi tanya jawab, anak itu tidak mengaitkan antara materi yang mereka sampaikan dengan pertanyaan yang diberikan oleh temannya, sehingga keterkaitan antara materi dengan jawaban itu sering miskomunikasi, sehingga sayalah yang harus menguatkan materi yang sudah disampaikan oleh peserta. Baik, jadi dari materi yang disampaikan siswa Ibu, kalau boleh saran Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadi tidak terlalu mendalam, kemudian dalam penulisan karyanya dia tidak menyebutkan sumber, Bu ya, jadi mungkin kevalitannya, Bu ya. Terus ketika dalam proses diskusinya pun pertanyaannya tidak mengaitkan ke materi, dan akhirnya ya menurut Ibu itulah salah satu penyebabnya, Bu ya. Baik, menurut Ibu mengapa itu, Bu, bisa terjadi? Pada dasarnya memang kalau kita ingin mengaitkan satu materi terhadap suatu pertanyaan, baik jawaban pun dengan materi, itu pada dasarnya satu, literasi. Ya, kekurangan anak dalam literasi. Karena memang buku penginjang seni budaya itu sangat kurang, terbatas, dan seni budaya itu luas. Bukan hanya satu materi tertentu, sehingga ketika kita memberikan satu materi kepada satu kelompok, terkadang mereka pun sering bertanya, Bu, materi ini sampai ini gimana? Bu, ini bagaimana? Jadi kedalaman materinya pun harus kita yang mengarahkan seperti itu. Jadi kemampuan literasi mereka untuk menyimpulkan suatu materi itu juga kurang seperti itu. Artinya berarti memang butuh literasi tadi, Bu ya, makanya Ibu mengaitkan sangat kuat ke literasi tadi, Bu ya. Baik. Apa nih langkah-langkah atau rencana ke depan Ibu untuk pembelajaran berikutnya nih? Kalau secara teoritis sih mereka alhamdulillah sudah sangat saya ini kan ya, saya mengutamakan teori terlebih dahulu sebelum praktek. Nah, dari teori mereka ini mereka akan kembangkan ke dalam kinestetik. Jadi ada misalnya pada kelompok yang tampil itu kan ada tari seperti tari Bali segala macam. Nah, dari video mereka itu mereka bisa melihat nih, oh ternyata tari Bali gerakan seperti ini, bisa jadi gerakannya dikembangkan dari tarian Bali seperti itu. Oke, baik, Bu. Dikembangkan ke kinestetik itu yang seperti apa, Bu? Jadi ketika anak sudah belajar kinestetik, pengembangannya adalah bentuk gerak. Betul. Jadi tari itu adalah gerak. Ketika mereka mengembangkan bentuk gerak yang sudah ada menjadi gerakan yang baru, disitulah namanya pengembangan
Berarti Bu ya, jadi nanti mereka akan mengembangkan tarian yang sudah ada di situ nanti Ibu untuk pembelajaran berikutnya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Kebetulan ini kan baru kelompok 2 nih, baru kelompok 2. Kita satu kelas kita bagi 4 kelompok. Artinya tinggal 2 minggu lagi. Selesai 2 minggu baru nanti ada praktek. Nah, jadi tahapan awalnya dari praktek itu mereka nggak langsung praktek. Jadi mereka harus eksplorasi dulu tahapannya. Eksplorasi gerak, diambil dulu gerakan apa yang mau kita ambil, beberapa gerakan, terus setelah itu dalam kelompoknya mereka ada istilah setelan kalau saya. Jadi setiap anak memperagakan satu gerakan berbeda dari temannya dari gerakan yang sudah diambil dan dikembangkan. Penasaran saya Bu ya, pengen lihat ya kinestetik berikutnya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Maaf kalau saya sudah mengganggu waktu. Semoga dengan kegiatan supervisi akademik ini akan lebih baik lagi pada pembelajaran berikutnya Bu ya. Izin Bu ya, saya mau masuk dulu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum.